Bismillahirrahmanirrahim. Selamat sore ya untuk rekan-rekan dimanapun Anda berada. Ini di hadapan kita ini ada motor Honda Vario 160 ya. Ini yang sudah keles. Ini yang dipermasalahkan oleh orangnya itu tiba-tiba begitu mesin hidup langsung sesek gitu. Terus sudah motornya mati, di double starter sudah nggak iso. Mau diengkol motor ini nggak ada engkolnya ya. Untuk versi terbaru ini dia sudah tidak ada engkolnya. Begitupun dia sudah ACG, sudah elektrik, alternating current generator, sudah ESP, engine advance power, jadi nggak punya dinamo starter, jadi kontrolnya dikerjakan oleh sensor, bekerja sama dengan crankshaft. Jadi kalau ada masalah di bagian crankshaftnya, secara otomatis double starter pun akan mengalami titik masalah. Kita ambil dulu remote-nya, ya, kita taruh sini dulu. Aktifin dulu remote-nya. Oke, udah hijau. Sudah muncul anak kuncinya. Kita kontak. Sudah muncul ya. Terus kita double starter. Oke. Nggak hidup, cuman ada bunyi sresep-sresepnya aja. Dengar ya? Tuh ya. Dengar nggak? Oke. Susup. Oke ya, coba Anda dengerin dari daerah CVT ini, kita tekan double starternya. Oke, bisa didengar ya, cuma sresep. Dengeran ya, kayak suara orang marut kelapa, suk ya. Oke, secara otomatis motor ya tidak bisa dinyalakan. Tengok sekali lagi. Oke. Di sini tidak ada kode mil yang aktif atau tidak ada kode mil yang nongol. Dengerin lagi, sekali lagi. Bisa kedengaran ya? Oke. Nah, ada apa dengan keadaan motor ini di starter kok cuma sresep aja? Sedangkan kerjanya dia itu kan sudah ACG. Jadi yang bekerja sama dengan ECU, kemudian sensor CKP, kemudian crankshaft, kemudian magnet, ya toh? Nah, di bagian porosnya itu ada dua bagian sisi. Di bagian sisi kanan yaitu area magnet set ACG, di bagian sisi kiri yaitu di bagian sisi part komponen CVT, yakni yang artinya continue variable transmission. Jadi di daerah CVT ini juga ada perawatan. Jadi jika ada masalah di tegak lurus daripada crankshaftnya, kruk asnya, secara umum motor akan tidak bisa dinyalakan juga ya, berat ya. Nah, tahap pertama jika Anda menemukan permasalahan seperti ini, sedangkan di sini tidak ada kasus lampu mil yang nongol, di starter cuma sulusup aja ya, itu yang diperiksa pertama kali. Yang pertama ya, kita pastikan oli mesin itu ada dulu. Karena jika oli mesin itu nggak baik, maka kerja daripada sistem langkahnya pun akan berat. Kita cek dulu untuk pelumasan masih apa enggak. Kita lihat, kita lap dulu. Untuk batas daripada oilnya ada di sisi strip atas, tambah sedikit di sini ya. Itu masih dalam keadaan maksimal. Kalau ada di dasar bawah berarti sudah habis. Kalau ada di tengah sini berarti sudah mulai ada pengurangan separuh. Yang ideal itu garis silang presisi ini nambah sedikit. Oke, kita masukkan lagi setelah tadi kita cabut dan kita keringkan. Pastikan pelumasan oli mesin ini ada dulu. Kalau sistem pendinginan motor ini bukan oli mesin namun coolant ya, kita lihat. Kalau untuk oli mesinnya masih dalam keadaan layak kerja. Kalau untuk kadarnya kalau dipakai ya masih bisa ya, masih sedikit bening, masih di ambang toleransi layak pakai. Oke, berarti untuk oli mesin ini masih layak. Ini kita ambil silang 4, ini titik tengah, kita ambil porosnya atau di bagian crankshaftnya. Nah, ini dibagi menjadi 3 kerja, 1, 2, 3.
ini di bagian head cylinder, ini di bagian silinder ya. Kemudian ini di bagian sisi ACG-nya atau di bagian sisi magnet setnya. Nah, di sini di bagian komponen CVT-nya. Jadi yang dikerjakan oleh ECM atau ECU ya, itu sudah melaporkan kerjanya ke CKP dan CKP sudah bisa bertindak untuk kerja menuju ACG. Namun di sini ada sisi kegagalan untuk memberangkatkan seher ini menuju ke sisi depan dan menuju ke sisi belakang. Jadi dia mau berangkat ke depan dan turun lagi ke bawah, ini gagal ya. Tapi di sini ada indikasi dari ECU sudah bisa memberikan interaksi ke ACG-nya. Nah, tetapi di sini di porosnya sini tidak kuat untuk mengangkat kerja. Apakah ada gangguan di area CVT-nya, di area continue variable transmisinya? Karena di sini ada perawatan ya, berkalanya dari toleransi 8.000 km sampai dengan 15.000 km harus ada perawatan maintenance. Jadi di angka 8 sampai 15.000 km ini komponen di daerah CVT itu mana dulu yang sudah mendekati titik aus di angka kilometer tersebut? Apakah di vibelnya, apakah di lulernya, ataukah dari faktor-faktor yang lainnya? Kalau dari masa pergantian itu dari 12.000 sampai 25.000, tapi tidak menutup kemungkinan di angka-angka inilah angka yang mendekati titik pergantian, maka ada batas maintenance perawatan dari 8 sampai 15.000, maintenance pergantian dari 15 sampai 25.000 ya. Di manakah titik masalah ini? Apakah di bagian yang pertama head cylinder, kemudian cop cylinder, di bagian ACG, ataukah di area CVT-nya? Tapi yang tentu di sini kalau mau kita lakukan engkol nggak bisa, karena motor ini nggak ada engkolnya. Jadi kita lihat area yang mudah dijangkau dulu. Kalau mau kita buka di area ACG magnetnya, ini kita harus menjangkau sisi radiator. Jadi agak ribet. Kita jangkau dulu di sisi yang sederhana di area CVT-nya. CVT, C continue, V variable, T transmission ya. Jadi komponen CVT ini paket lengkap, ada vibel, ada luler dan segala macamnya. Untuk Vario 160 ini beda dengan Vario 150 dari versus mangkok gandanya aja sudah berbeda ya. Jadi mangkok ganda kalau untuk Vario 160 ini lubangnya hanya 2, jadi ada kemungkinan ini didesain anti ndredeg, kemungkinan seperti itu. Tapi tidak menutup kemungkinan kalau di sini tidak ada perawatan, maka di titik-titik pinggir sini akan cepat mengalami residu ya. Oke, langsung saja akan kita eksekusi tempat yang mudah dijangkau dulu di area CVT-nya. Kita periksa dari kilometer tersebut mana yang sudah mencapai kilometer toleransi ya. Kita lihat untuk indikasi keadaannya dulu, berapa sih KM motor ini. Kita tengok dulu sejenak ya. Kita tengok berapa KM-nya. Oh, KM-nya sudah totalitas 15.466 km. Berarti dia sudah mendekati toleransi perawatan. Bahkan ada 4 kemungkinan toleransi ini sudah ada waktunya pergantian, entah di slit piece-nya, entah dikasih pelumasan atau segala macam. Layaknya lah dengan motor Anda yang memiliki konvensional rantai ya. Rantai motormu itu kalau kendor rasanya nggak nyaman. Sama dengan ini, motor ini juga, semua motor yang memiliki vibel itu harus ada perawatan, ada maintenance, tidak hanya Anda pakai saja. Nanti kalau putus tengah jalan bagaimana? Kan gitu. Jadi ada maintenance perawatan dari toleransi 6 sampai 15.000 km. Di titik toleransi perawatan tersebut manakah komponen part CVT yang mendekati keadaan tersebut ya. Minimal pembersihan debu dah, dan memeriksa komponen part CVT yang lainnya yang ada kaitannya dengan part daerah vibel setnya ya. Wes, langsung saja akan kita eksekusi untuk keadaannya khusus di area vibelnya. Setelah tadi kita melihat untuk titik kerjanya, di sini tidak ada indikasi lampu mil yang memberikan indikasi laporan kerja gagal sistem. Tapi di sini ada kegagalan tentang ACG geraknya berat ya, ataukah dari ADS-nya ataukah dari faktor-faktor di part CVT-nya. Tapi kalau kita lihat dari suara sek-sek-sek-seknya, kayaknya ada beban yang membandulkan ya, beban yang memberatkan keadaan ya.
Wis kita eksekusi untuk proximity setnya. Kita buka menggunakan kunci T ukuran 8 ataupun sampean pakai impact ya terserah ya. Kita ambil ke poros segitiga ini dulu ya. Oke, reseknya banyak lur. Terus kita masuk lagi ke bagian sisi yang agak atas. Ini ada kabel pengait di sensor VS. Ini kita lepas. Oke, kita tarik ke arah belakang, kemudian turun ke depan. Nah, ini bisa Anda lihat dengan seksama keberadaannya. Kita zoom ya. Oke, ini kalau Anda lihat murnya modot ya, murnya modot keluar nih ya. Ini drat murnya keluar atau terlepas keluar. Nah, ini gramnya nih, ini gram nih. Nah, mungkin sebelumnya motor ini sebelum kejadian seperti ini suaranya kemelotok tok 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 gitu ya. Terus Anda pelajari lagi di sini, ini kipasnya sampai natap, ke dinding crankcase-nya ini ya, sampai natap ke sini nih, sampai natap ke sini nih, press banget, nggak ada selah sama sekali. Terus ini diputar pakai obeng aja nih, gerak kayak gini loh. Ini apa-apaan ini? Nah, ini ya tuh. Nah, inilah yang dibilang maintenance perawatan. Dalam keadaan toleransi plus minus perawatan itu dari 8.000 sampai dengan 15.000 km perawatan maintenance-nya ya. Dari batas real pergantian itu dari 15 sampai 25.000 km itu pergantian. Tapi di angka-angka perawatan ini niat kita untuk memeriksa bagaimana ini keadaan debunya, bagaimana ini keadaan daripada titik-titik benda tersebut, adakah aus atau segala macamnya. Kalau sudah seperti ini bagaimana? Akibatnya kan fatal sampai ngantem segala macamnya ya. Ini berlaku di semua Matic, tidak hanya di Honda ini saja. Jadi jangan menyalahkan keadaan ya, salahkan diri Anda yang mungkin kurang ada maintenance perawatan ya. Tapi di sisi ini sebagai pengalaman pribadi Anda. Jadi tolong dijaga kendaraan Anda secara maksimal. Terapkan buku panduan SOP Anda ya. Walaupun kadang waktu menyita segalanya, tapi siapkan waktu 1 bulan dalam 1 hari untuk memeriksakan keadaan part di motor Anda. Ada perawatan busi, ada perawatan injeksi, ada perawatan filter udara, ada perawatan CVT, ada perawatan engine juga ada. Semua itu sudah ada perawatan masing-masing ya. Oke, ini kalau sudah seperti ini menyalahkan siapa ya? Tapi salahkan keadaan diri Anda yang mungkin di sini kurang memperhatikan untuk keberadaannya. Mungkin di sisi lain motor ini sebelum terjadi usruk tadi ya, ini sebelumnya motor ini kasar, kotok ya. Jadi kalau di motor Matic kalau sudah suara kasar itu jangan dibiarkan, minimal dicek dah ya. Ini mepet banget nih sampean, sampai ini kayak gini nih tuh. Nah, berarti keadaan daripada yang kita gambarkan tadi itu terganggu. Realita yang terjadi di lapangan, komponen yang ada hubungannya dengan daerah CVT ini terganggu di poros G4-nya ini ya. Oke, nih ini kalau tak starter bagaimana ini reaksinya? Mencolot orang ini nanti. Perhatikan ya. Yuk 1 2 3. Bagaimana dampaknya? Oke, kita dengar, kita lihat. Saya matikan. Data matikan ya. Ini tak putar pakai 3G. Tuh, lihat murnya. Set, ini kebuka. Tuh. Ini watermarknya. Ini belum pernah bau kunci. Kalau sudah pernah bau kunci di sini sudah ada bekas ya. Jadi artinya baut atau mur yang sudah bau kunci ini di sini pasti ada bekas.
Tapi kalau kita lihat dari stigmanya ini sepertinya belum pernah bau kunci ya. Nah, tapi ada sisi kasar dibiarin saja. Ini ada geram nih sampean di sini. Ini apa ini yang aus sampean? Kita lihat. Nah, ini sampai dia karatan seperti ini kawan. Ya. Ini untung ini dratnya nggak hancur, dan untung ini kruk asnya nggak sampai habis surinya. Kalau habis ya turun mesin motor ini jutaan sampean ya. Oke ya, nih bisa dilihat, jadi mepet dia, beratnya itu pepet iki lho lur, mepet nih lho sampai kemakan ini lho ya. Oke, wes langsung saja tak eksekusi. Anda buktikan keadaannya ini ada gram ya. Yuk kita bongkar lagi. Jangan di skip agar sampean tidak salah paham dan salah tanggap. Tak impact aja biar cepet. Ini jangan-jangan filter udaranya juga nggak ada perawatan mungkin ya. Ini elastis kok ya, jangan khawatir, ini elastis, gini kan saja aman ya. Untuk sisi sini memang agak susah ya, tempat posisi masuknya. Ini kalau pakai kunci T yang lurus kayak gini susah. Kalau kunci T yang ada ugel-ugelnya, yang ada elastisnya itu enak. Nah kalau yang ini bentur dia, nah, ketemunya nanti nggak plus semua masuknya. Nah susah. Nah dari bawah juga susah ya. Kalau ada kunci T yang ada sambungannya itu enak banget. Nah kalau ibaratnya sampai susah pakai kunci T lurus, bisa pakai kunci pas ring atau ring, tapi yang segi 6. Nah, tapi di sini kita biasanya pakai kunci shock yang kita sudah sambung sepertinya, shock segi 6. Jadi enak, lebih enak dia. Oke, masukin gini, putar. Nah kan enak tuh, karena tempatnya sempit. Oke, sip. Ya, nanti akan kita coba periksa itu di dalamnya apa saja yang sudah ketatap. Ini kan udah natap banget nih, mepet nih. Oke, jumlah baut kalau kita hitung di sisi selain koper hitam ini ya, kalau koper hitam 3. Nah, selain koper hitam ada 1 2 3 4 masuk sini 5 6 7 8 9 10. Yang ini penutup pengunci daripada seling. Nah kalau sudah seperti ini tinggal kita buka. Kalau bukanya susah ditarik, bisa pakai palu karet, dibentur-benturin dulu. Jangan palu besi ya, palu karet nih, palu karet. Nah, terus ditarik. Nah bisa Anda lihat dari sisi sini. Sini dulu ya, kita jangan masuk ke dalam dulu. Sini. Nah ini kan kegores sampai dia kemakan nih. Nah sampai dia kemakan, mentok ke sini, makanya dia kepepet. Maka kerja starternya itu serasa terbebani gitu loh ya. Oke, sekarang kita masuk ke area CVT. Ini beda dengan versi Vario 150 ya. Ya ini dilengkapi dengan keadaan 2 lubang. Ada niat untuk anti getar, maka di sini ada perawatan ya. Karena di sini ada ventilasi udara yang sangat lebar. Nah, ini kan perawatan nih kayak gini, debu-debu. Nah, tuh rontokannya tuh. Ya, kurang lebih. Ini tidak menutup kemungkinan kalau sampai nggak ngerawat di sini gumpal. Bahkan di bagian sisi magnet juga ada perawatan. Kalau sampai nggak pernah ngerawat sisi magnetnya, di sisi bak magnet itu akan penuh dengan debu. Debu itu akan bisa mengikis spool, akhirnya spoolnya bisa konslet, bisa kebakar, bahkan spool itu bisa kegersek semua, terus spoolnya mati ya. Jangan salah, di spool juga ada perawatan ya. Nah ini
kita lihat ke titik fokus depan dulu sebelum kita buka ke belakang. Kalau belakang kita lihat di sini masih rapat. Nah, jangan salah untuk masang daripada mur ini masih bawaan pabrik, masih ada watermark. Nah, ini kalau Anda lihat di sini ada cowaan atau ada thread yang tidak press, ini di luar. Ya, yang ini press, ini di dalam. Nah, oke. Nih, Anda lihat untuk gramnya. Nah, ini gramnya nih. Rontokan-rontokan gram yang di sini sisi kipasnya sudah kehantam. Ya. Oke. Sebelumnya ada klotok-klotok tapi mungkin dipaksa dulu atau segala macam, mungkin kita nggak tahu. Akhirnya ujung-ujungnya ininya kepapas. Tapi ini insya Allah masih bisa kepakai. Walaupun di sini sudah hampir kepapas tapi tidak begitu parah. Karena ini rumah kipasnya ini ya mahal. Sepertinya kita rapikan aja berani ini. Terus kita coba buka daripada yang depan dulu. Kita buka. Oke. Kita lihat surinya dulu. Nah, ini kan berarti kasus ini udah lama, kawan. Ini sudah jelas lama. Ya, kalau dilihat dari sisi sini loh. Sisi yang ada warna kuning emas atau warna tayang ini berarti sisi kendornya. Jadi benturan yang tidak presisi menimbulkan sisi gesekan yang hasil kurang maksimal. Tapi kalau yang ini ada sisi pengencangan. Jadi ini kalau kita lihat dari bercak ini kasus ini udah lama. Alhamdulillah suri ini masih bisa dipakai. Terus yang jadi masalah poros ini masih bisa dipakai, enggak kerupas ini. Kita zoom. Nah, ini alhamdulillah ini surinya masih bisa pakai nih. Oke, kita lihat. Nah, nanti kita kenalan fitur ya. Kita buka dulu ini ya. Kita tarik. Sampai macet, kawan. Langgaran Vario 160 macet nih. Walah debunya. Nah, ini sebagai contoh orangnya nggak pernah ngerawat ya, maintenance perawatan diabaikan. Anda lihat dari gumpalan debu yang bobotnya kintalan, ini pasti motor ini kalau rasanya dredeg, ngedeg, geger ya. Tuh, sama lihat debunya sekintal yang di sini tuh. Nah, kalau untuk pupuk kandang wis bisa ini tuh. Nah, maka disinilah ada batas perawatan yang tadi sebelumnya sudah kita bahas nih ya. Cepat ulernya nih, bisa dilihat tuh. Ini kan akan mengganggu gerak lulernya ya tuh. Ini sepele tapi bikin sakit hati ya. Sama dengan sampean lah. Sampean itu sehari mandi itu maksimal 3 kali, wes minimal lah 2 kali. Sampean sehari nggak pernah mandi, seminggu nggak pernah mandi, rasanya yo nggak nyaman sama. Oke, masuk ke dalam. Wah, ini sampai ngunci parah ini ya, sampai terkunci parah nih, kawan. Nah, terus gimana triknya ini kalau pas ngunci parah kayak gini ya tuh. Wes kita abaikan dulu yang ini. Kita buka dulu untuk kulit belakangnya. Ukuran kunci 19 ya. Segi 6, 19 sok segi 6. Oke, kita buka, tahan roda, putar. Oke. Ya. Ini jangan salah pasang. Nah, ini biasanya kalau orang ya pernah ngerawat, Anda lihat dari sini. Gumpalan debu. Nah, ini ya Allah, ini sampai parah ini tuh ya rontokannya tuh. Nah, bisa dilihat rontokannya kayak pasir ditaburkan. Nah, ya disinilah masa-masa perawatan Anda. Kita lihat apakah full tumpukan. Nah,
kita tengok di dalam. Nah nih tuh, berarti ini nggak pernah mandi, nggak pernah dirawat ya, gelinding saja. Dari mana ke asal debu ini? Dari gesekan sentrifugal dari ruang luar ya. Kalau tidak dikasih ventilasi gimana? Ini ada ventilasi ruang luar, ada hasil gesekan. Nah disinilah titik-titik maintenance perawatan. Untung panbele rapet buat ya. Wes, nanti akan kita cek kinerja kelayakan partnya ya. Ini kita fokus ke depan lagi. Langkahnya gimana ini? Cara ngelepasnya kalau macet seret modar kayak gini. Oke ya, ini kita siram dulu pakai carbo cleaner ataupun sejenisnya ataupun WD karat ya, karena ini nggak pernah dibersihkan. Kita sterilkan dulu ya pakai cleaner. Oke, atau langsung Anda WD ya bisa. Kita tembuskan dulu ke dalam. Oke, ini loh pentingnya Anda ngerawat motormu ya. Ini kayaknya kita nanti sampai malam ini ya, karena ini kita tadi sekitar sore, sudah jam setengah 6 sambil nunggu malam karena waktunya libur luar dalamnya. Biasanya ini titik pengujian ada di faktor dalam. Ini bisa Anda menggunakan tracker, bisa. Keras banget, keras banget. Terus kalau sudah dilap, lap ya. Nah ini tuh, ini aja muter. Nah ini terus di ujungnya sini, karena dia di sini masih bisa muter, kasih oli sedikit. Terus diketok-ketok, kita buang sisa getarannya ya, biar ada efek getar. Kita bantu semprot. Nah oke, kalau sudah, kita ambil kunci atau apalah ya, plat yang pucuknya ada gepengin. Kalau bisa yang lebih panjang ya, panjang. Kalau bisa panjang, jadi 1 jengkal ke atas. Disinilah minimal panjangnya. Jadi nanti efek akan kita kasih benturan ini dia nggak sampai ngantem sini, tapi kita ada pendek ya. Jadi kita hati-hati aja. Jadi kita masukkan ke sini karena masih ada selah ya, gini. Terus awas, hati-hati, ini kena palu jedak malah bisa rompal. Maka rekomendasi kalau sampean panjang, nah cungkilan ban kayak gini panjang, jadi setelah benturnya nanti jauh dari tingkat resiko, tapi kita ada yang pendek ya. Ini kita contohkan saja ini. Oke, sabar. Nah terus kasih terus cairan, terus puter-puterin, efek getar ya. Kalau sudah, nah, tambah jongkel ban. Nah alhamdulillah, tuh sisi karatnya, penguncinya di bagian sisi bagian dalam. Maka untuk ini perlulah Anda lakukan perawatan ya. Mudah-mudahan untuk suri-surinya dan aspalnya enggak ngikut bermasalah. Ini kita lihat luar biasa ini sampean. Sampai kunci parah juga ini dalamnya. Awas, hati-hati, ini crankcase-nya tajam-tajam. Kita kasih cleaner ya. Oke, biar dia muter-muter dulu. Terus kita tetes oli ya, oli cukupnya. Terus kita ambil kayu, nanti kita kasih efek benturan kanan kiri. Ini kalau kita nggak ada alat yang modern ya. Kalau ada modern, rekomendasi tracker cabut ya. Oke, kita ambilkan sisi kanan kirinya untuk tingkat daripada supaya dia mau memberikan efek selah. Oke, bergantian kita pakai kayu
kasih lagi. Oke, nah sepertinya sudah, ini sudah nongol. Alhamdulillah. Nah seperti ini untuk keadaannya ya. Parah ini guys, ini slide piece nya juga sepertinya sudah kurang presisi ya. Kita lihat di sini untuk tingkat asnya bagaimana. Barut ini dalamnya, nanti kita amplas. Yang penting ini surinya nggak hancur dulu. Untung dia nggak hancur ya kawan ya. Oke ya, kita bersihkan sisi area sini dulu biar kelihatan cemerlang dan padang. Oke ya, ini sudah kita bersihkan untuk sisi part CVT nya. Sekarang akan kita coba double starter, gimana reaksi pergerakannya. Kalau tadi kita lihat secara logika di sini ada silang 4 ya, ada silang 4 seperti ini. Ketika ada di kerja ACG, jadi seher itu tidak bisa bekerja dengan maksimal, tidak bisa mengsikluskan kerja siklusnya, padahal sisi magnet sudah siap untuk menarik suatu geraknya. Tapi di bagian part CVT sini ini terjepit oleh keadaan, jadi kepepet gini. Jadi dia mau gerak itu kepepet, wis ya, sesuatu yang sudah kepepet itu ya kepentok. Kalau sudah kepentok ya wis selesai gitu loh, kira-kira seperti itu. Terus kita pahami di box ini kan ada tulisan ESP ya, yang pengertiannya Enhanced Smart Power. Jadi starternya dia sudah cerdas, mesin ini sudah pintar, starternya sudah halus ya, tanpa menggunakan konvensional dinamo. Jadi kalau ada siklus yang 4 posisi tadi mengalami masalah, siklus yang akan terjadi gesekan ini biola. Gesekan ini, medan geseknya ini mengalami titik kepentok, jadi kan wis reso gerak kan gitu ya. Wis, sekarang akan coba kita lakukan kerjanya. Wis, mudah-mudahan aman dan mudah-mudahan askretnya nggak oleng ya. Kalau sampai oleng ya turun mesin ya. Sudah waktunya panjang, biayanya besar ya. Ini sudah tak bersihkan, jadi wis resik. Awas hati-hati, crankcase-nya tajam ya. Oke, maka di sini kan harus ada perawatan tuh untuk menjaga performa kendaraan Anda agar tetap dalam keadaan optimal, agar tetap fit, agar dalam kondisi power rating yang bagus ya. Coba tak double starter, mudah-mudahan ini tetap press atau tetap speleng. Dan ini syukur alhamdulillah ini drat-dratnya juga nggak aus. Coba ya tak double ya. Bismillahirrahmanirrahim, Anda lihat. Oke, perhatikan ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Oke ya, mau gerak ya. Alhamdulillah, di sini dia nggak oleng. Alhamdulillah, rezeki ini, rezeki sama yang punya motor ini ya. Oke, coba lagi. Yes, alhamdulillahirabbil alamin ya. Aman ya kawan ya. Nah, sekarang akan kita analisa part komponen CVT-nya, karena CVT itu CVT, si continue ya, continue kerjanya secara berkontinu. Jadi wis ora usah mbok kongkon masuk gigi 1 2 3 4, wis continue sendiri yang bekerja sama dengan hukum sentrifugal di luar depan setnya, kemudian di belakangnya gitu. Jadi C-nya continue, V-nya variabel, jadi secara bervariasi ngikut RPM yang nyuruh orangnya. Kemudian T-nya transmisinya wis nggak usah sampean suruh, wis ngikutin gitu loh. Maka di daerah CVT ini harus ada perawatan. Sedangkan komponen CVT ini banyak. Wis nggak usah jauh-jauh, motormu motor rantai, pasti lama-lama dipakai rantaimu kendor, terus sampai setel ya, sampai inilah ya, ini nggak kelihatan vibelnya. Maka itu ada tulisan perawatan ya. Wis, sekarang kita cek daerahnya. Nah, kita sampai malam ini karena ya startnya jam 5:30 sambil ngisi waktu libur. Kalau belum ngopi silakan ngopi untuk dulur-dulur ya. Bismillahirrahmanirrahim. Wis, sekarang coba kita lihat keadaan. Ini sudah tak bersihin semuanya ya. Ini dari bagian kipasnya,
Ini alhamdulillah ini enggak barut. Nah, sini aja dia cacat tapi ini masih bisa dipakai. Ya, ini masih ori bawaan motor Vario 160. Ini masih asli ya, K2S, masih bisa digunakan. Kemudian ini rumah lulernya ini juga masih bisa digunakan. Ini sealnya untuk nggak robek. Ini rumahnya untuk nggak cacat. Ini sudah kami bersihkan semua, masih ori bawaan motor K2S ya. Ini beda dengan Vario 150. Nah ini titik plusnya juga, bahasanya anti dedek, tapi bahasa itu tetap ada perawatan ya, anti dedek tapi ra pernah umbah ya padha wae ya. Kalau sampean pengen ganteng, pengen cantik ya treatment ya ke dokter kecantikan, ke dokter kegantengan itu ya. Nah ini anti dedek ora tau umbah ya padha wae dedek ya. Ini didesain 2 lubang untuk mengurangi titik getar yang berlebih ya. Oke, udah kami bersihkan. Ini masih ori juga, masih bisa digunakan. Busingnya walaupun tadi macet, ini pun masih ori, masih bisa digunakan. Sudah kami bersihkan, kami amplas. Ini untung ini juga masih bagus. Brodo-brodo juga masih layak pakai. K2S ori segelan, masih ada watermark ya. Ini aja untuk slidernya sudah minta ganti karena dia sudah kedodoran. Nanti kita ganti slippisnya, kita ganti merek Aspira ya. Oke, untuk VBL-nya ini toleransi dari masa pergantian 25.000 km sampai 30 wayahnya minta ganti. Ini kita lihat masih bisa digunakan untuk VBL-nya nih ya. Oke, ini gerigi, bentuk hampir mirip dengan Vario 150, cuman beda ukuran. Kalau Vario 150 saman pasang di sini kependekan, terus K2S ini saman pasang di Vario 150 ya gedawan, kepanjangan gitu loh. Terus bobot loler kalau untuk setiap motor diperhitungkan spek sama pabriknya ya. Untuk Vario 160 ini bobotnya memang agak tinggi, jadi kisaran per beban bobotnya itu per lulernya itu kurang lebih kisaran 18 gram. Kita lihat ya, 18 gram bobot per satunya. Oke ya, ini masih ori, wes. Ini di sini kita beliin grisnya, gris CVT. Kalau nggak ada gris CVT ya bisa pakai gemuk rotari, jangan pakai gemuk abal-abal, jebrot nanti ya. Bedaknya ya pakai gris Honda, ini gris Yamaha ya bisa. Slippisnya kita ganti. Guys, kita langsung eksekusi saja ya. Pastikan di sini sudah bersih juga. Nah ini loh waktunya perawatan, ngasih bedak, ngasih pupur, ngasih lipstick. Ini kan penting ya. Tuh. Nih belakangnya cukupnya saja, jangan Anda biarkan. Ini motor mahal loh kawan, motor ladangan japrak. Oh no, sepenting gelinding. Oke ya. Terus bagian busingnya ini dikasih cukupnya. Busing ini pemasangan bisa dibolak-balik ya, tidak ada geriginya. Kalau untuk versi yang di bawahnya ini malah ada gerigi, jadi ini netral. Oke ya. Terus di sini dikasih secukupnya, nggak usah banyak-banyak, nggak usah gaya-gaya, yang penting ada pelumasan. Nah waktu-waktu kilometer tersebut lah kita ngasih grease. Nah ini kalau kita lihat dari waktunya, belum waktunya ganti grease dalam, jadi kita kasih cukupnya saja. Ini bersihnya pakai bensin boleh, terus pakai carbo cleaner ya boleh. Oke, terus slippisnya kita ganti baru ya, slidernya untuk keadaannya. Untuk yang sini ini sama sini sudah beda. Kalau Anda pelajari, di sini bentuknya segitiga, di sini bunder bulat ya toh. Jangan kualik. Nah ini segitiga, nah ini bunder. Nah yang bunder masuk bunder slap gitu. Nah kalau saman balik gini slap yo siji angel mlebune, loro kalau dipaksa ya bisa tapi gantol gitu loh ya. Oke ya, jangan kebalik.
Wes padet. Nah, sekarang sampean setting lurernya. Lurernya nek 6 bobot sama. Kita nggak kenal bahasa racing, standaran aja. Ini yang rapet ini kalau versi kita, ini kita letakkan yang single as atau single crankcase biar lebih awet. Nah ini das. Nah ini tuh, karena dia sendirian. Oke. Nah iya, siji meneh. Iya, seperti ini. Dan perlu diingat sebelum kita susun ke dalam, karena di sini tadi macet ya. Itu harus kita tes dulu ya. Dan ini harus kita bersihkan dulu, kita berisi dulu. Jadi motor dihidupin ya, dihidupin terus sampean amplas. Ini diamplas. Ataupun kalau amplas nggak tedas karena sudah terlanjur parah, bisa sampean pakai tuner. Amplasnya ukuran berapa terserah, tergantung medan. Kalau udah dia parah itu main amplas kain dulu, baru amplas 1000. Ini sudah kami amplas ya, sudah kami rapikan. Di sini juga sudah kami amplas, terus kami tuner di sininya pinggirnya biar dia masuknya enak. Nah sekarang Anda lihat, nah ini harus masuk enak, set. Nah terus harus muter enak. Nanti kan kerjanya dia cuma maju mundur ya. Nah ini harus main, nah harus main kayak gini. Kalau tadi kan macet, ya gimana dia mau kerja kan gitu. Secara umum nanti dia akan mengurangi titik gerak juga ya. Tuh sudah enak. Oke, terus di sini, nah ini pastikan enak juga tuh. Ya enak ya. Tadi kan macet. Nah, oke tuh, nah sip. Oke enak. Masukin asnya, ini bisa dibolak-balik. Gini ya. Terus masukin rumahnya ini, saat tekan dulu di bawah, tekan dorong ke bawah. Ini harus main, nah harus main. Oke sudah, kita masukin ke rumahnya sini, saat tek. Ini harus rata nih, harus rata. Maka di sini harus enak dulu kerjanya. Nah ya, paham ya. Oke, berikutnya akan kita pasang sisi belakang. Nah, oke gini, ini enggak ada anti slipnya ya. Terus kita masukin vibelnya. Vibel jangan kebalik. Nah, oke, kalau Yamaha anak mana, kalau Honda ya ikutin aja ini geraknya. Sip. Trik masang vibel banyak cara. Set. Tarik sikil, kita lingguh ya, kita duduk kursi, ini kaki ditarik, ini dibuka. Oke, kayak orang ngerek tadi tuh. Awas tajam crankcase-nya. Oke. Rekam ya. Terus kipas depan. Ini untung nggak parah, ini parah jutaan motor ini. Oke ya. Terus ringnya ini bundar, ini bisa dibolak-balik ya tuh. Oke. Terus mur. Nah ini murnya ini kalau asli dealer ada watermark. Oke nih, ini kalau pemasangannya kebalik gimana dampaknya? Ini sama aja ya tuh. Oke. Yang penting ini jangan dipahat ya. Kalau mau ngencengin, kalau nggak ada impact pakai cakar gini. Nah, ini kan tadi kendor. Terus yang belakang. Oke. Nah ini masangnya ndak boleh kebalik. Nah ini mur ini apa, ring ini bunder. Nah cuman ini ada di sisi kecil, ini ada lebar itu njobo. Terus untuk murnya jangan kebalik. Murnya ini kalau Anda lihat ya, ini bunder, jenenge mur ya bunder. Nah, tapi di sini ada titik presisi, di sini ada titik jeglongan. Titik presisi ini di dalam. Kalau kebalik nanti ndredegnya parah.
Oke, kalau nggak ada impact ini pakai cakar tahan. Kita hidupin motornya, jangan langsung ditutup baknya karena ini masih titik kendor. Panbel ini kalau baru belum enak, nanti kalau udah dipakai sekitar 5000 km baru sudah enak, karena kalau panbel baru dan yang ori itu ada kadar oli ya. Kalau pengen cepet agak ada pengurangan, cuci pakai rinso sunlight yo. Kita hidupin dulu biar ini ketarik ya, perhatikan ya. Sampai dia ketarik dulu. Nah, sip, alhamdulillah. Oke, player. Alhamdulillah, wes ya. Sekarang kalau sudah kita lap. Oke, nih perhatiin, ini kan kencang, padat ya. Tuh. Nah, ini untuk bagian gardannya sudah mulai ngorok, ini bearing-bearing di bagian dalamnya ya. Tuh. Ini harus buka gardan. Kita beresi bagian gardannya. Tapi tidak ada mandat ke situ. Oke. Sekarang kita pasang baknya. Awas kejepit, tanganmu kejepit kok. Sip, sekarang kita kunci, kita bawa ya. Alhamdulillah sudah selesai. Ini PR-nya masnya tinggal di bagian gardan ini. Kosoknya agak parah. Oke, coba kita nyalakan. Kalau tadi dia kena segi 4 silang tengah di bagian kiri yang kejepit, jadi gerak asik terganggu. Sekarang kita coba aktifin ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Nah, sip. Oke ya, sudah gerak lagi untuk kendaraannya. Tinggal PR ke depan, beresi di bagian sisi gardan karena ada kurang nyaman di bagian sisi area gardan, khususnya bearingnya. Kalau di bagian sini tadi kita buka tidak ada masalah, kemudian kita starter masih tetap susah, kita periksa di bagian sisi magnetnya. Tapi kalau di sisi pipel kita periksa, kita kosongin sudah ada gerak, berarti fokuskan di daerah pipelnya. Tapi kalau kita lihat logika dan teori yang kita lakukan tadi, kemungkinan besar memang dia sudah kejepit oleh asikinya. Oke ya. Oke, ini vario 160, ketipatnya khusus. Oke, selesai. Oke, gitu saja kawan, informasi yang bisa kami berikan. Mudah-mudahan sedikit ini bisa bermanfaat rekan-rekan dimanapun Anda berada, khususnya di Honda Vario 160 bisa bermanfaat. Terima kasih, sampai ketemu di segmen video berikutnya. Bye bye.